mulai kan. Kok lemes banget ya badan aku ya. Banyak minum ini tadi es. Langsung mulai aja Jin, bentar lagi kita nyampe kan. Nggak kayak kemarin muter-muter sampai jam 1 juga kita live streaming. Setengah jam ujungnya. Langsung mulai udah. Hah? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kuningnya lagi Din. Jangan. Nah itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, sahabatku, subscriberku, Sapuli di channel dimanapun semua berada. Awas Sirat, pelan-pelan aja takutnya nanti lewat. Semoga kita dipertemukan pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi saudara, di mana malam hari ini kita ingin menjumpai Ujang dan ingin belajar sama gurunya gitu ya Sirat ya. Betul. Masya Allah. Ini banyak sekali penonton. Sapulidi, kamu perlu belajar lagi. Masya Allah. Ini kadang cuma tahu segelintir itu aja, kekurangan kesalahan dari kita yang disalahkan ya, kayak pakai Sayyidina gitu ya. Bukan di situ, banyak sekali. Nah, ini kita harus memberikan pengetahuan gitu saudara ya. Jadi saya di sini sebetulnya tidak ada unsur tidak ada toleransi. Kita harus mengetahui apakah benar dia ini aliran mana. Kita meyakinkan dulu ya Sirat ya. Betul Bang. Jadi malam ini kita harus meyakinkan beliau ini dari aliran mana. Takutnya kan ada juga Bang, apakah itu teroris. Nah kita kan nggak tahu ya, jangan sampai lah. Dan saya yakin enggak. Kalau memang itu Wahabi, saya nggak tahu juga apakah dia berpendapat tentang apa nanti kan. Ya udah saudara, sebelum daripada itu kita berselawat dulu ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Li khamsatun ubtafi biha harul waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnauma wa Fatimah. Alhamdulillah. Jadi saudara, di sini saya disesatkan. Berarti kalian pengikut saya sesat. Jadi di sini kita berbagi ilmu, di mana mungkin apa yang perlu kita ketahui dan ciri-cirinya beliau ini, gurunya ini ya kita bukan dalam arti hal salah dalam bentuk ini. Masa kita nggak percaya sama karomah ya? Betul. Ya nggak Sirat? Betul Bang, itu karomah emang ada. Karomah emang ada, masa dibilang nggak ada? Dan kita nggak tahu lah ciri-ciri apa lagi. Bukan di situ saja, kayak Sayyidina ada juga membenarkan, ada pakai memang nggak salah ya kan? Mungkin nggak di situ aja, banyak ya kan? Pasti banyak. Pasti banyak. Jadi kita harus pengen tahu kepastian beliau ini dari mana. Ya kita sayang sekali Ujang kan. Jangan Ujang aja kita bawa pulang ya kan? Dua-duanya ya nggak? Iya betul. Masya Allah. Ya udah, awas Sirot, jangan sampai lewat kayaknya di sini ya. Iya. Ini kayaknya Bang. Ini seru ini saudara ini. Oke. Iya, kanan. Berarti kita kemarin muter ya. Iya. Pak Ujang ini. Oke, siap. Alhamdulillah. Langsung aja ya? Langsung aja. Kita kan bertamu juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. 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 Gak lagi belajar. Ngajarin belajar. Oh ada. Masya Allah. Woi, perubahan. Pak Ujang. Masya Allah. Kiai besar mah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini Pak Ustadz ya? Ada gurunya. Guru. Masya Allah, perubahan Bapak Ujang. Masya Allah. Pak Guru. Masya Allah.
Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ini nyeronong duduk aja, maaf meh. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, ini Gimana ini? silaturahim lagi dah Allah. Wah, senang saya. Perubahannya luar biasa. Alhamdulillah. Tengok kemarin bagaimana coba. Waktu Gondrong dia ya? pertama kesini. Heeh. Apa yang udah dihijrahkan? Ya kan yang kita ketahui kan dari kiai itu udah ya mungkin sekarang ya mungkin udah punya guru jadi udah langsung bimbing gitu. Iya. Ini contoh Nabi. Tinggal janggutnya yang dipanjangkan. Oh harus panjang ya, sunnah ya. Jadi gini, Pak Ustadz Alwi ya, kalau kami manggil ya. Gini Ustadz, jadi kan kemarin kan Pak Ustadz nyuruh kita belajar nih ke sini Iya, kan. iya. Jadi kami kan pengen tahu ini yang apa yang kita pelajarin kemarin ini, pengen kita tahu apa sih yang menjadi suatu kesalahan daripada Iya. kita gitu kan. Kami tuh pengen tahu. Yang jelas Sirot apa yang mau dikatakan? Ya intinya silaturahmi Pak Ustadz. Iya. Silaturahmi itu bagus. Bagus, ya alhamdulillah. Perintah Allah. Terus ya saya pengen tahu juga apa yang kemarin kan Pak Ustadz nawarin saya untuk belajar. Iya. Nah itu pelajaran itu apa yang mau dipelajarkan itu Ustadz? Ya memang kita harus belajar Ya. agar ibadah kita tidak salah. Hmm. Agar kita ini beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Masya Allah. Gitu ya. Seperti Pak Ujang. Dulu dia murid saya, sekarang murid saya lagi, saya bimbing dia. Masya Allah. Dulu murid kesesatan ya. Sekarang murid hijrah. Hijrah. Untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi ini Pak Ustadz, saya tuh sebelumnya ini mau tanya ya Pak Ustadz. Boleh. Kalau kata-kata saya agak menyolok, maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa apa-apa. Jadi Pak Ustadz ini kemarin kan ada yang namanya itu apa? Nggak percaya Wali Songo gitu ya Pak Ustadz. Sedangkan kan itu benar nyata adanya. Beliau itu adalah orang-orang yang mengislamkan atau membawa Islam ke apa? Ke negeri ini Indonesia itu Ustadz. Kok seperti itu Ustadz menafikan dengan keadaannya? Ya kalaupun katanya mereka itu membawa Islam ke sini, Betul? katanya ini kan, Ya, kita nggak tahu kebenarannya kan, ya. katanya. Tapi sebenarnya agama Islam itu dibawa oleh para sahabat. Dibawa oleh para Iya. sahabat. Karena sahabatlah yang bawa agama. Sahabat Nabi. Nabi. Gitu ya. Terus gini Pak Ustadz. Terus yang saya ikuti itu, kalau saya ngikuti Wali Songo ini salah atau enggak? Ya jelas salah lah. Kita kan mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Ya betul. Tapi kan sebelum kita mengikuti Nabi harus ada sebabnya, harus ada rantaiannya gitu. Kita Nabi, sahabat mengikuti Nabi, terus tabiin mengikuti sahabat, atba tabiin mengikuti tabiin. Nah, Iya benar. terus kita mengikuti mereka Ustaz. Kita mengikuti salafus soleh. Salafus saleh itu seperti Ya, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. ya, betul betul. Dan apakah agama kurang sempurna sehingga kita mengikuti yang lain? Yang kita ikuti ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kan ini Wali Songo aja yang mengikuti Nabi Muhammad Ustaz. Ya, kalaupun dia mengikuti Nabi SAW, kita nggak boleh langsung harus benar-benar murni mengikuti baginda Nabi SAW. Harus jelas. Gitu Hari ya, ini kan banyak amalan-amalan yang dibuat tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Seperti apa itu Ustaz? Banyak. Kamu punya tasbih? Ada tasbih. Ada. Ini tasbih Ustaz. Apakah Nabi berzikir dengan tasbih? Coba. Nabi mengajarkan berzikir dengan tangan, dengan jari-jari. Nanti dia akan menjadi saksi di akhirat. Tapi Kalau kan- cari guru Ya Ustaz. yang benar, Betul. jangan sampai kita tersesat. Hah? Cari guru yang benar, sehingga kita bisa sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang diajarkan seperti ini kan kalau dibilang ini menurut antum Ustaz gimana? Sunnah atau Menambah, sesat atau ia menambah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya menambah. berarti tidak baik?
Tidak ada contoh. Kalau tidak ada contoh berarti Sesat. nah, jawab sendiri kan? Bukannya gini Ustaz. Jadi sesuatu yang menunjukkan kepada kebaikan itu baik Ustaz. Contoh kita memegang tasbih agar kita ingat kepada yang namanya Itu kan baik menurut antum. iya. Terus Kita ini harus pandangan bukan baik menurut antum, menurut sepulan-sepulan, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Oke Ustaz. Jadi kita nggak bisa sampai ke Allah dan Rasulnya tanpa guru. Nah, ini Ustaz berguru nggak? Punya guru nggak? Saya, Ya, ada saya guru. punya guru. Nah, kenapa nggak langsung ikut Nabi? Kenapa lewat guru Ustaz? Katanya nggak boleh ngikut-ngikut. Karena- Wali Songo guru-guru itu harus Karena Nabi. guru saya murni mengikuti Rasulullah SAW. Nggak punya guru lagi gurunya Ustaz. Gimana? Guru saya ini orang yang gurunya langsung berguru dengan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Bisa. Masya Allah. Jadi kita jangan mengada-adakan. Nggak boleh Ustaz ya. Jangan mengada-adakan. Terus menurut Ustaz teroris itu gimana Ustaz? Teroris itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak dicontohkan ya. Karena Nabi mengajarkan kita ini untuk mahabbah, kasih sayang pada seluruh manusia. Berarti tidak boleh ya teroris Tidak itu. boleh. Itu sesat itu jelas ya. Jelas. Jadi gini Ustaz, kan kita itu yang saya tahu itu kita kalau harus belajar itu harus tahu ya, ini madhab apa gitu Ustaz. Ini Ustaz ini madhabnya apa? Langsung Al-Quran dan hadis. Oh langsung Ustaz. Kenapa mesti bermazhab? Ini saya mau tanya ini Ustaz ya. Misalkan kita mau perbaiki motor itu Ustaz kemana Ustaz larinya? Ya ke bengkel lah. Ah. Kalau kita belajar ilmu itu kemana dulu Ustaz? Apa langsung ke buku panduan atau perlu ada yang menjelaskan atau gimana itu Ustaz? Jadi perkara dunia tidak sama dengan perkara agama. Iya, tapi kita itu memang agama itu bukan di otak-otak kita. Cuma kalau dilogiskan bisa aja Ustaz. Nah, Agama jangan pakai otak. jangan. Jangan. Kenapa Ustaz? Agama itu bukan pakai otak. Mm-mm. Agama itu pakai iman. Oh gitu ya Ustaz ya. Ketika sesuatu itu perintah Allah dibuat oleh Nabi, itu kita ikuti. Ikuti. Nah, kita nggak tahu dengan pelajaran Nabi Ustaz kalau tanpa guru tanpa madhab ini Ustaz. Makanya saya mengikuti madhab sebenarnya mengikuti Nabi. Gimana Ustaz? Kan kita menerjemahkan langsung Al-Quran dan hadis nggak bisa, tapi ada orang-orang yang Allah berikan pemahaman otaknya cerdas Kenapa? untuk menafsirkan Al-Quran. Sekarang ini kan Iya, Ustaz. Al-Quran udah ada terjemahnya. Itu kan berarti kalau Ustaz pakai terjemah, berarti Ustaz juga bermadhab sama orang yang menerjemahkan itu dong. Lalu kitab-kitab pun sudah banyak sekarang. Udah banyak. Berarti Ustaz ini Kenapa lagi kita harus mengikuti mereka? Bermazhab. Apa ada jaminan mereka? Yang ada jaminan siapa? Nabi Rasulullah. Muhammad SAW. iya. Nah, berarti kita itu harus ngikutin Nabi dengan cara langsung ke Nabi gitu Ustaz. Iya, cara ke Nabi. Terus kita bingung Nabi nggak ada Ustaz. Kan ada salafus soleh. Oh, berarti saya harus ikut ke Harus ikut mereka. nggak Kan- boleh ikut kan- ini madhab satu madhab yang empat Nggak itu. boleh satu mazhab yang empat itu. Nah, Terus terus ikut dengan yang satu ini. nah sedangkan kita ini Ustaz kan suka sholat ya, suka sholat ya. Nah, sholat ini kan dengan caranya dengan apa Ustaz? Apa dengan hadis apa dengan Al-Quran kita bisa bener sholat itu Ustaz? Ya dua-duanya. Al-Quran dan hadis. Apa ada yang menjelaskan tentang sholat itu berapa, terus caranya gimana dalam Al-Quran? Kamu itu baru anak kemarin sore. Ya. Kemarin sore Sirot. Jadi gini Ustaz. Ustaz, yang saya tahu itu kita itu belajar sholat itu dengan fikih. Kamu mesti banyak dulu belajar. Ustadz ini menerima nggak dengan adanya ilmu fikih? Apa cuma hadis dan Al-Quran aja? Al-Quran hadis. Fikih nggak? Saya pegang. Tentang fikih bang. Jadi kita di sini nggak bakal bisa nemuan Nggak bisa. Habis. titik akhir. Bagusnya kamu tuh berguru dengan saya. Oh harus berguru sama Ustaz. Terus Ustaz ini menurut antum nih saya mau pertanyakan juga nih ya kan, mumpung ya kan, mumpung. Jadi kayak dulu sebetulnya Ustaz kan dukun, obat. Apakah langsung ada yang nobatin atau tanpa guru kan nggak mungkin. Antum mengatakan YouTube, nggak yakin saya Ustaz kalau cuma di YouTube. Tentu ada orang yang menasehati. Dan tadi Ustaz mengatakan ada guru kan. Nah, Saya itu kan sebetulnya nggak masalah sih Ustadz mau Iya. Ustadz kayak mana itu kan saya nggak peduli lah. Tapi Ustadz menyesatkan kami itu, wah, saya nggak suka Ustadz karena kan Ya, kita harus toleransi Ustadz. Toleransi itu untuk urusan dunia.
Kalau untuk urusan agama tidak ada toleransi. Bukannya gini Ustaz, kan agama itulah yang mengatur dunia. Kalau di dunia tanpa agama mau jadi apa? Ya, Justru agama itu digunakan untuk namun ada aturan-aturan ya. Yang memang harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya memang benar, memang benar. Cuma kita mengikuti Nabi itu kan pelantaraan madhab, dan madhab inilah yang menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau antum mau ke sana silakan. Ya, tapi kemarin Ustaz menyalahkan saya. Harus kembali kepada Quran dan hadis. Iya, kembali kepada Quran dan hadis. Sedangkan saya bukan lagi kembali, Ustaz. Dan kalau kecap kembali itu berarti udah keluar kembali lagi. Sedangkan saya nggak kemana-mana, di situ terus. Sore antum tuh. Anak kemarin sore antum tuh. Dan belajar agama ini harus benar-benar. Karena perkaranya kalau salah fatal nanti. Alhamdulillah, Pak Ujang dapat guru yang benar. Tapi kan tanpa ada yang nobatin kan nggak mungkin kesini Ustaz. Kira-kira. Coba dulu, rambutnya gondrong, ya kan? Nah sekarang jumpakan saya dengan yang nobatkan murid saya ini, Pak Ujang. Kemarin bila perlu dia sekalian belajar dengan saya. Kiai yang nobatin dia perlu belajar Iya, sama belajar. Ustaz. Masya Allah. Jadi gini Ustaz, mohon maaf ya. Kan tasbih ini yang jelas tidak ada ya, yang diajarkan Rasulullah, namun ditambah itu sesat. Terus satu hal lagi Ustaz, maaf kayak yang nobatinnya kemarin itu kan saya kan nggak ikut, tapi antum ikut ya? Ikut, Bang. Nah yang nobatin beliau ini kan ya kiai, terus beliau juga sama pakai jubah juga ya kan? Jubah, Sunnah udang, juga ditegakkan ya, Betul. yang diajarkan Rasulullah juga. Namun beliau memiliki katakanlah ilmu al-hikmah sampai bentak itu, sampai apa yang dirasakan kemarin? Waduh, sakit-sakit badan saya. Sakti dia. Apalagi itu ilmu. Ilmu agama yang diberikan Allah, karomah lah katakan demikian. Enggak ada itu. Ya? Terus itu ilmu apa, Ustaz? Hah? Ilmu Itu apa? gimana? Nggak ada itu. Nggak ada. Ilmu itu sesuatu yang bisa membuat kita takut dengan Allah. Terus kemarin ini Ustaz kan dukun gimana Ustaz? Nah, Apalagi dukun. Ustaz kemarin kan dukun. Ya makanya saya bertobat karena itu semua perbuatan dosa. Itu perbuatan musyrik. Apalagi ada ilmu-ilmu. Jangan-jangan nanti menyekutukan Allah. Oh, gitu ya. Jadi kayak siapa sunan-sunan ya kayak gitu Ya, ya. Sunan Itu Kalijaga. gimana memiliki karomah? Saya tidak sependapat. Tidak sependapat. Jadi bingung Bang gimana juga. Antum nggak ada perlu dibahas lagi gitu. Ya banyak, contohnya ya seperti tadi madhab juga kan nggak paham kita Bang. Oh, iya. Kan kita katanya harus kepada Nabi dan Rasul ya Ustaz ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita kepada Nabi, kepada Rasul Nabi Muhammad tanpa gurunya lagi sampai sahabat. Kalau nggak ada runtutannya kita gimana? Masa langsung ke Nabi. Dan memang ada hadis-hadis tentang kitab-kitab tentang hadis. Tapi kan kita nggak bisa langsung menerjemahkan itu. Walaupun ada terjemahnya, berarti kita berguru kepada orang yang menerjemahkan itu. Contoh Ustadz nih, mengambil katanya terjemah Al-Quran. Berarti Ustadz itu berguru kepada orang yang menerjemahkan Al-Quran tersebut. Nah, kenapa nggak langsung ke Al-Qurannya, malah ke terjemahnya? Itu kan Al-Quran itu kan ahli bahasa. Terjemah itu ahli bahasa kan. Itu kan dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah kita ikuti itu. Nah, sedangkan para madhab ini lebih hebat untuk menerjemahkan dengan tafsir-tafsirnya. Ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu kan nggak boleh juga, Ustaz. Nggak boleh Quran. Saya bilang nggak boleh. Ya, karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ilmu ma'ani bayan mantek. Nah, di situ Ustaz. Kalau dioper ke bahasa Indonesia itu akan hilang sastra Arabnya. Ustaz paham nggak sastra Arab? Kan di situ dalam Al-Quran itu ada nakiroh ma'rifat dalam segi lapannya, Ustaz. Kalau dioper ke bahasa Indonesia itu nggak boleh karena akan menghilangkan sastra bahasa Arab. Itu kata kamu. Bukan kata saya, tapi pengetahuan saya mengatakan itu. Dan itu terbukti. Makanya disitulah kemuliaannya Al-Quran. Pokoknya enggak. Kalau bahasa Inggris di Indonesia Pokoknya kan enggak. Selagi salah tetap salah. Terus cincin itu gimana, Ustaz? Cincin ini kan nggak ada hubungan dengan syariat. Ini kan cuma perhiasan. Kecuali saya pakai cincin emas baru nggak boleh. Kamu mau buat? Oh iya, maaf Ustaz. Ya namanya kita kan
supaya kalau Ustadz bisa memberikan pemahaman kami kan mana tahu kami bisa mempertimbangkan sebetulnya itu. Nah terus Ustadz kan ini kan tidak boleh. Terus kalau kayak sunan-sunan tadi juga tidak percaya adanya karomah. Terus kalau kita menggunakan maaf ya kayak seperti Keris. pusaka gitu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kan? Istighfar. Itu Astagfirullahaladzim. barang-barang kemusyrikan itu. Nggak boleh itu Ustadz ya. Nah sekarang itu cincin Kan nggak ada hubungan. Saya nggak ada kepercayaan sama cincin ini. jadi Hanya perhiasan. sebagai perhiasan tangan. Apakah salah? Terus kalau itu seperti apa namanya itu ya kayak kita Palembang mempunyai pusaka atau bukan ya katakan pusaka itu kan keris. Katakanlah ini sesuatu hal yang menjadi adat budaya, menjadikan itu ciri khas. Jadi adat budaya itu jangan dijadikan agama. Jangan dijadikan agama. Boleh. Yang betul itu membudayakan agama. Bukan budaya dijadikan agama. Inilah banyak hari ini. Banyak hari ini orang akhirnya sesat. Karena membudayakan agama. Harusnya sampean-sampean ini bersyukur. Pak Ujang udah seperti ini. Ya. Apa? Tidak lihat perubahannya. Saya senang perubahannya. Tapi kan tanpa karomah dari Karomah apa? kiai itu nggak mungkin Bapak Ujang pasti masih keras. Gimana? Soalnya ini tobatnya itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan Dengan al-hikmahnya. sesuatu al-hikmahnya, ilmunya. Menurut saya. Nggak percaya? Nggak percaya. Karena dia ini membukakan hatinya adalah Allah. Berarti orang yang memiliki ilmu-ilmu itu sesat sudah. Apalagi dia meyakininya. Allah. Ya kita Jadi masih mau? Hah? Berdebat lagi masih mau? Bukannya masih mau, tapi Ustadz maaf ini Ustadz ini nggak logis. Nggak, saya ngikut. Agama ini bukan pakai ini. Iya, tapi cara gini Ustadz, kita harus ngambil hadis dan Quran lewat Ustadz. Nah, kalau lewat Ustadz boleh, kenapa lewat yang lain nggak boleh? Lewat madhab Syafi'i, madhab apa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Kan Hambali. seperti saya bilang tadi, 4 mazhab itu nggak ada jaminan. Iya, tapi Apa kan ada jaminannya? apa Ustadz ada jaminannya? Ustadz apa ada jaminannya? Saya kan ikut guru saya. Guru Ustadz apa ada jaminannya? Gak usah lah berdebat. Bukan berdebat sebenarnya ya. Kita ini mencari yang namanya kebenaran lah ya, bukan kita. Saya berada di jalan yang benar. Iya sih, kalau masalah logika itu nggak bisa ya. Nggak dibawa-bawa bisa. agama Nggak itu. bisa. Nggak Nggak bisa. Jadi kalau ini kita pakai apa kayak kita Palembang pakai tanja itu untuk dikaitkan dengan apa namanya itu belangkon gitu. Belangkon. Itu kan adat untuk Adat Nabi kan pakai ini. oh gitu ya. Apakah kurang yang dicontohkan Nabi? Ya, sehingga buat amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Gimana, jelas? Belum Ustadz. Kenapa Ustadz rumahnya bagus? Nabi katanya nggak bagus gini Ustadz. Ini kan nggak ada hubungannya. Apa ada hubungannya rumah bagus sama? Ya jelas kan kita Ustadz harus mengikuti Nabi katanya tadi. Ya kalau mengikuti Nabi, kalau secara urusan dunia, Boleh gitu Ustadz. kalau urusan akhirat, ketika tidak ikut contoh Nabi, Itu tadi namanya Pak Ujang setengah diajarkan setengah apa aja Ustadz. tadi hari ini Pak Ustaz? saya ajarkan sholat, Setelah salat Ngaji. saya Ngaji juga. ngaji. Terbukanya hati saya. Oh terbuka ada ya. Alhamdulillah. Terus kalau kayak kan misalkan ini ada orang meninggal nih Ustaz, maaf ya kita itu ya. Itu kan kalau kita Kita kan pakai tahlil gitu ya. kirim apa Fatihah. Itu Ya. apa? Untuk apa? Enggak boleh itu ya. Untuk apa? Kan semua amalnya udah putus, Oh gitu ya. udah putus. Tinggal dia perkara akhirat, amal udah putus. Pokoknya biar jangan salah, kita harus benar-benar cari guru. Jadi intinya Bang, Ustadz ini nggak pakai fikih ya Ustadz ya, langsung hadis Quran gitu ya. Ustadz boleh nggak nanti saya misalkan kan pengen ada lagi loh Ustadz. Ustadz juga ya. Ustadz juga. Nanti saya ajak ke sini lah. Ajak ke sini. Mungkin lebih Biar untuk bisa silaturahim kita- lah ya. Iya. Boleh lah untuk
Mungkin bisa jadi kita berguru ya kan? Bisa jadi. Boleh ajak ke sini. Ustadznya itu boleh. Jumpakan dengan saya. Gitu ya. Ya, tapi itu masalah sholat tadi Ustaz, Bang. Saya mau nanya sama Ustaz, itu sholat Ustaz itu ngikutin siapa tadi? Ngikutin siapa? Bisa sholat itu ngikutin siapa? Ikuti Rasulullah sholat kita. Ngikutin Rasulullah. Kan perintahnya Pelantarannya siapa? Sahabat ya tadi katanya. ya sahabat. Terus sahabatnya? Ya sahabat kan melihat Rasulullah langsung. Apakah Ustaz ketemu sama sahabatnya? Tanpa tabi'in dan tabi'atnya tuh. Ya memang saya nggak jumpa dengan sahabat. Tapi kan dari kitab-kitab hadis. kitab-kitab hadis. Iya. Yang menjelaskan kitab hadis itu siapa? Pokoknya saya nggak mau berdepan. Oh gitu ya. Bukan gitu kan, kita mencari ini ya kan. Aduh bingung kan, kitab hadis itu Pokoknya kalau mau ada jelas, yang kalau kamu ini maaf Ustaz. Mau Kitab hadis jelas itu tuh kan kamu tuh jadi murid saya. ada kitab Bukhari kan ya, Bukhari Muslim kan, itu Bukhari Muslim juga ulama Ustaz. Kita mengikuti ulama tersebut, nggak langsung mengikuti Nabi, tapi mengikuti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana Imam Bukhari Muslim ini menyebarkan hadis-hadis sahih Ustaz. Hadis ini adalah ya hadis Nabi. Kenapa Ustaz nggak langsung ke Nabi, padahal ini seakan-akan gini, kita berbuat kebaikan Ustaz nih, berbuat apa? Kita diberi kebaikan oleh guru, oleh ibu kita, memberikan kita makan, memberikan kita susu. Kita langsung berterima kasih sama Allah kan nggak bisa. Walaupun kita ya Allah terima kasih. Udah. Tapi harus sama ibu Ustaz. Nggak langsung sama Allah. Berarti Sekarang tuaan mana saya dengan kamu? Gimana Ustaz? Tuaan mana saya dengan kamu? Ya, Tuan Ustaz lah. ya Oh, jelas. berarti itu main logika dong Ustaz kalau tua. Nggak bermain penjelasan yang sesuai dengan dijelaskan oleh saudara saya. Pokoknya ikut Al-Quran dan hadis titik. Memang kita ikut Ustaz, tapi dengan catatan yaitu kita nggak bisa ngikuti langsung tanpa para ulama ini Ustaz. Tanpa madhab ini. Pokoknya ikut Al-Quran hadis titik. Gak usah diperpanjang. Oh, ya udahlah Ustaz. Jadi nggak boleh nih Ustaz ya? Gak boleh. Oh gitu. Pakai apa jadi Ustaz? Pakai jari. Oh, pakai jari. Pakai jari. Nabi mencontohkan pakai Jari. jari. Nanti akan menjadi Tapi saksi. kan kalau dipermudahkan gimana Ustaz supaya Enggak, kalau jarinya kita kan nggak tahu ya orang itu ada kecelakaan atau Kecelakaan, hilang putus. gimana Ustaz? Ya kan tetap bisa. Walaupun dia di sini tetap bisa posisinya berapa. Enggak, kalau hilang ini Ustaz. hilang Ustaz, misalkan kecelakaan putus. Bisa dengan jari kaki. Oh, dengan jari. Masa Dari kita kaki kita sampai 20. Jadi kalau lepas ini tangannya masih 15 kan. Saya ajarkan dengan Pak Masya Allah. Ujang. Pak Ujang udah guruin kita, udah Masya Allah. Insyaallah. Jadi nanti bawa Ustaz sini boleh ya? Boleh bawa ke sini. Untuk pemahaman lagi ya. Apa-apa lah. Kan ini saya dokumentasikan untuk pribadi, nggak apa-apa. Boleh kalau dokumentasi itu pribadi. Nanti saya tayangkan, Iya. saya kasih tahu kawan-kawan. Biar orang tahu kan. Nah, biar orang tahu. Nah, jadi belajar agama itu harus yang betul. Harus yang betul. Harus yang betul. Jangan belajar di YouTube ya. Lu fatal nanti akibatnya. Oh, maksudnya. Jangan boleh dulu. Berarti Ustaz kemarin ngomong ada di YouTube, sekarang guru ya. Ya udahlah Ustaz. Ini Ustaz, Gimana lagi? kalau masalah punya ini enggak apa alirannya apa Ustaz? Alirannya Ustaz ini- apa Ustaz? Maaf ya, maaf ini agak lancang. Lebih kemana? Gitu? Kenapa nanya aliran? Oh iya udah. Kenapa saya tanya Bu, aliran? Yang jelas saya bukan teroris. enggak kan, saya kalau mau berguru itu harus jelas Ustaz, harus jelas. Kan Ustaz ini maaf ya kalau pemahamannya kalau kayak Wahabi itu Ustaz. Wahabi mungkin. Wahabi Salafi. Itu Ustaz golongan itu bukan? Saya ikuti salafus soleh. Mana ada pula Wahabi ngaku. Ya adalah Ustaz, ya hitung-hitung tadi mau menyampaikan kata istrinya. Ya. Alhamdulillah. Nanti kalau udah pasti pulang, Alhamdulillah. jangan lama-lama katanya 2 minggu, seminggu aja. Biar makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Tapi istrinya masa ditinggal Ustaz? Ya nanti setelah ilmunya banyak kita diajarkan sama istrinya. Kan butuh nafkah juga dari suami Ustaz. Gimana? Ya nanti saya kasih waktu lah untuk pulang nanti. Oh itu Ya. ada waktunya. Pokoknya nanti panggil temenmu. Yang Ustaz tadi. Yang Ustaz tadi. Kalau kiai yang ininya, Ya sekalian berjumpa dengan Oh, saya. gitu ya? Iya. Berjumpa dengan saya. Jadi jangan semakin banyak orang dalam kesesatan. sesat semua ya. Oh apa tuh ada itu bid'ah itu ya? Bid'ah itu apa sih Rod?
Ya, Bid'ah bid'ah. itu sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi, dibuat oleh kita, menambah. bid'ah itu ya. Kan bid'ah itu ada banyak Ustaz. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Bid'ah apa? Yang baru itu bid'ah Ustaz. Tapi semua yang baru itu kan ada yang baik, ada yang jelek Ustaz. Kata siapa? Ya kan ada bid'ah hasanah, ada Kata bid'ah. siapa ada bid'ah hasanah? Ya sesuai. Makanya semua yang bid'ah itu sesat. Berarti semua yang bid'ah ini sesat seperti Kan sudah saya bilang, untuk urusan keduniaan, Iya. ya boleh namanya kemajuan. Tapi untuk urusan agama, nggak bisa. Bisa ya. Cukup jelas? ya ini- Tapi ya kita kan masih punya itu kawan Ustaz. Ah, Mungkin ya. kan dia lebih ini coba. bisa memahamkan lah. Kalau kami kan masih bocah kemarin Masih sore. belajar, ya. Boleh? Boleh ya. Ya boleh. Kalau kesini saya senang. Dengan pintu terbuka, kami siap menerima. Iya, iya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi saya mau sholawat, nggak apa-apa Ustaz? Oh iya nggak boleh ya. Silakan sholawat, asal jangan pakai Sayyidina. Asal jangan pakai Sayyidina. Oh. Itu bukannya nggak ada Ustaz. Seperti langsung ngambil nama Muhammad. Ustaz, ini maaf Ustaz, namanya siapa Ustaz? Saya belum. Nama saya Alwi. Alwi tadi ya, benar ya. Iya. Nah, kalau ini kan mau dijadikan contoh ya, makanya saya nanya Jangan lagi. disamakan kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan orang yang agung. Iya, tapi kan kalau Apakah kurang kemuliaannya hingga kita menambah-nambah? nah justru dengan kemuliaan tersebutlah kita ingin dengan penuh dengan memujinya. Orang biasa aja Apakah kita kurang dengan sanjung-sanjung. kita bersolawat tanpa Sayyidina, apakah kurang? Bukannya kurang dan enggak Ustaz, tapi para ulama kami membacakan dengan Sayyidina. Ya, itu ulama adalah adab Ustaz. Itu ulama kalian. Contohnya saya manggil Ustaz dengan nama Alwi sini. Apakah enak Ustaz dipanggil sama saya yang kecil ini manggil Alwi, enggak panggil Pak sini atau Tuan sini? Ya beda lah, beda. Bedanya apa Ustaz? Itu kan saat Nabi dengan kita beda lah. Kan kalau Nabi itu orang yang sudah mulia, nggak perlu lagi ditambah kemuliaan lagi. kita memuji presiden dengan kataan Jokowi. Nah, kita panggil Jokowi Ustaz. Tapi itu siapa yang akan hina kita? Kamu sama presiden nggak panggil Karena bapak. itu kan perkara-perkara keduniaan kan. Ya contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah mulia. Kita dengan memujinya bukan menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita Ustaz. Iya. Contohnya saya panggil kepada Ustaz ini, Ustaz. Udahlah. Nggak usah lagi diperpanjang. Bang, gimana Bang? Paham nggak Bang? Ya paham, cuma Ya, jadi- ya kalau bermain logika kan agama nggak bisa dilogika kan. Iyalah, gitu jangan aja pakai ya. logika. Udahlah, ngapain Jangan pakai capek-capek ngomong nggak bisa dilogika. Ya Ustaz. udahlah. Panggil Ustaz Abdul Khair aja lah. Ya. Kan dia juga kemarin komennya. Ya, sebenarnya saya juga masih kecil, maaf Masih saya. kecil, maaf lah Ustadz ya. Masih- Tapi saya tuh pengen gini aja lah Ustadz ya, karena kan saya tuh tidak mau aja. Iya. Ya saya mau orang mau kayak mana selagi dia merasa itu semua ke Allah nggak masalah sih ya. Masalah, ya. Cuma Ya kan kalau tujuannya ke situ tujuannya. iya, tapi kalau udah menyesatkan kami lah nggak mau saya Ustadz. Tapi ya perlu bandingan juga kan gitu kan, bagaimana pengetahuan. Jadi ngerokok kemarin nggak boleh kan? Boleh. Ngerokok nggak boleh, tahlilan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini juga saya pertanyaan Bang. Kan tujuannya ke Allah lah ya. Nah, memang kita tujuannya ke Allah dan Nabi. Tapi ini jalannya ini adalah namanya madhab. Ini jalannya Ustaz. Kenapa saya ngomong madhab? Saya Kenapa kembali lagi. diulang ke situ? Kenapa kembali ke situ? Iya, Ustaz. Udah. Ya, yang penting kan sini kan saya silaturahim menunggu udah Ya, ya, udah ya. dipotong ya. Ya, udah dipotong rambutnya, udah dipotong. Dipotong. Udah pakai, Iya, jubah udah. Jubah. Insyaallah. sudah hijrah. Tinggal jenggotnya dipanjangkan Ya, juga. jangan sudah. sampai kita salah hijrah. Betul, Ustaz. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, insyaallah. Tapi boleh saya pakai cincin Ustaz ya? Sama kayak Ustaz berarti ya. Yang penting Selagi tidak ada keyakinan dengan itu boleh. boleh ya. Jadi kalau mau ke sini boleh diajak nanti apa ustadznya itu, Ustadznya sekalian sama kiai ini ya. sama kiainya itu. Iya, Ustaz. Ya. Nanti ditunggu ya. Ustaz. Ya udahlah. Tadi dia komentasi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nambah pengetahuan biar direkam. Biar kita nanti kan membantu. Oh iya, saya nggak boleh gitu kan. Nanti kalau ada teman nanti mau saya kasih tahu juga kan gitu, Ustaz. Biar tahu teman-temannya kan. Iya, alhamdulillah lah.
Ya udah Ustadz, saya pamit. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Mohon maaf nih Ustadz ya. Nggak apa-apa. Nih, Nggak bawa apa-apa jawabnya. nggak bawa apa-apa, mohon maaf. Apa kamu sudah datang aja, saya sudah senang. Silaturahim ya. Apalagi nanti kalau ngajak temennya kan, biar nggak semakin banyak orang yang sesat. Oh, nggak semakin banyak orang sesat. Biar kita berkumpul di sini. Ustadz banyak juga santrinya dulu. Alhamdulillah. Udah banyak udah ya. Masya Allah. Ya udahlah Ustadz, terima kasih banyak lah Ustadz ya. Ya Pak, ini Ujang. Masya Allah, Al-Mukarram ya Pak Ujang. Masya Allah, saya juga Ustadz, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Susah bang kalau gini. Iya, nanti kita di mobil aja ceritanya. Aduh. Alhamdulillah. Besok nggak usah lagi pakai tasbih. Nggak usah bang. Sesat. Sesat. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, pemahaman. Ya, sebetulnya tanggapan antum gimana sih, Rod? Tanggapan anak bingung bang. Kita bawa Ustadz Abdul Khair aja ya. Harus bang, soalnya dia kan tua supaya lebih. Iya, biar Yang sama-sama tua, yang lebih tua lah. memahami lah. Tapi Pak Ujang udah pendek rambutnya ya. Udah bisa ngajarin kita juga, ngajarin. Tangan itu aduh. Masya Allah, alhamdulillah saudara. Saya tuh nggak mau bahas panjang kali lebar. Kenapa? Kalau kita bahas tentang dalil, dia punya dalil juga ya. Iya benar. Tapi kalau pakai logika dia ya nggak bisa. mau jawab. Iya. Kenapa? Karena agama nggak boleh disamakan dengan Akal kata memang Akal benar logika, itu ya sahabat. benar. Jadi kita itu adin mabniun ala nukul la ala munasabatin ukul. Memang benar, tapi ya penjelasannya juga harus benar. Iya. Ya begitulah. Kita nggak boleh bermadhab bang. Intinya dia nggak mau diskusi sama bocah ya bang. Nggak mau dia berdiskusi Ini sama harus bocah. sama yang Coba tua kita dengan yang ajak tua. Ustaz Abdul Khair lah nanti gimana lah. Ustaz Abdul Khair mungkin nonton lah. Masa kita langsung main ilmu ya nggak kan? Iya. Takutnya nanti tambah susah saudara untuk Iya. ya namanya pemahaman dimaklumi. Insyaallah saudara ambil positifnya saja lah ya. Kita udah biasa lah hidup dengan perbedaan ya. Perbedaan. Cuma kembali kepada kitanya yang jelas kita bisa memahami dengan ajaran-ajaran sesuai dengan guru-guru kita. Iya. Ya kembalikan kemana dan sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan. Kalau bisa kita terima dengan sesuai pengetahuannya begini begitu, insya Allah. Tapi kembali ke kita lah, jangan sampai katanya tadi jangan guru sesat ya. Guru sesat. Gurunya jangan sampai banyak yang sesat. Sesat kami ini saudara. Jangan nonton lah sesat kita. Kita ajak Ustaz Abdul Khair biar disesatkan juga ya Ustaz Abdul Khair ya. Allahu Akbar. Ini suatu saat pengetahuan yang bisa kita bahas saudara. Karena pentingnya suatu keilmuan itu, jadi kita harus bisa berhadapan dengan orang-orang yang berilmu juga. Iya. Jadi nggak bisa kita dengan akal-akalan juga kita ini kenapa sih Rod? Salah jalan. Harusnya ke sana ya. Ya udahlah, sampai di sini aja saudara. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.